Selamat datang ke video saya yang kali ini. Jadi, sekarang saya ingin menjelaskan yang nomor 2 dari UTS Special Audio Processing. Jadi tadi saya sudah jelaskan nomor 1 di video sebelumnya. Dan ini saya akan menjelaskan nomor 2. Jadi di sini untuk yang nomor 2 ini diperlukan Chaplin sedang mempelajari COVID-19. Saya tes suara sebentar. Jadi dia ingin membuat sebuah aplikasi sederhana untuk deteksi itu COVID-19 suaranya. Jadi kan di sini di statusnya di oh ya sebelumnya datasetnya ada di sini, isinya ada file JSON, MM dan lain-lain. Terus di sini ada metadata compile.csv. Di sini tuh tentang CSV-nya. Jadi di statusnya tuh ada tiga, ada COVID-19, healthy dan simptomatik. Simptomatik tuh di sini kayak dia cuma gejala doang. Kalau healthy ya dia full sehat. Tapi kalau COVID tuh ya ada dia terkena penyakitnya. Dia terkena virus di COVID-19 itu. Jadi kita lanjut ke nomor 2. 2A di sini saya perlukan zero padding dan mengubah file jadi MFCC. Jadi sini seperti biasa saya import dulu. Ini saya pakai Google Drive saya. Jadi file saya simpan di Google Drive saya. Setelah itu di sini di sini saya import semua library yang ada. Jadi saya setiap kali ada di bawah saya nanti balik ke atas lagi. Tapi beberapa library juga ada di bawah nanti untuk pembuatan modelnya. Tapi itu dibicarakan nanti. Jadi di sini tuh ini nama file saya. Di sini ini nama file cuma file dari unzip udah. Terus di sini saya baca file saya ini. Berikut adalah file saya baca, terus saya print head, saya print tail, saya print describe, saya print info, saya print is nullnya sama, saya drop ini, drop statusnya. Terus di sini statusnya nol, nanti sudah tidak ada lagi. Udah saya kelanjut nomor 2. Oh, dan di sini dapat lihat itu saya print status ini sama. Nah, di sini kan daripada tuh healthy ya baik banget. Tapi COVID-19 dan simptomatik itu dikit, malah lebih baik COVID-19-nya. Jadi maka dari itu di sini sebenarnya datanya itu statusnya pada healthy healthy semua sebenarnya. Tapi ya emang itu emang agak bias. Tetapi ya udah nggak apa-apa kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Nah jadi di sini kan terus sampai sampling rate dari file video saya pakai MFCC menggunakan library Post Audio. Jadi di sini semua file audio MFCC menggunakan window Blackman. Jadi di sini tuh ini ada load audio dulu, terus saya convert MFCC, terus ini load JSON metadata. Jadi data tuh ya digunakan untuk menghitung MFCC dan memuat metadata dari file JSON, fungsi load audio dan lain-lain ya di sini ya inilah akhirnya saya sudah ubah. Jadi ini untuk yang 2B ini dia memerlukan resize resolusi gambar 150 dan pisahkan 80 training set, 10 training 10 dan 10. Jadi ya udah ini di sini ini berikut adalah code-nya. Udah setelah code-nya ini ya ini kan kode tujuannya buat bisa-bisa itu buat apa menggunakan dari Tosutil data set ini tujuannya untuk menjadi format fitur MFCC ini. Jadi ya udah tujuannya tadi disuruh mengubah resolusi gambarnya. Jadi berikutnya ini ada train test speed-nya saya bagi jadi 80 10 10 jadi tes session 0,2 jadi 80%, tes session 0,2 sisanya. Dan saya bagi lagi jadi validation dan tes data itu jadi setengah-setengah. Jadi ya setengah untuk tes, setengah untuk ini. Ya sini random set-nya 42 di sini saya masukin. Nah, ini ke audio set harus ada routernya, datasetnya terus ada loader juga. Nah, ini saya cuma mau tes doang nih. Jumlah size-nya ada berapa gitu. Nah, di sini dapat lihat 12.900, ini 1.600, ini 1.600 juga. Jadi terbagi dengan imbang 80 10 10. Dan ini untuk penjelasannya dari sini. Nah, ini yang 2C ini. Nah, di sini tuh perlu ada data loader tuh NumPy ini. Kenapa? Karena di sini tuh data loader NumPy ini harus karena kan ini saya pakai TensorFlow nih kebetulan di bawah untuk buat modelnya. Karena uh, ini kan modelnya. Jadi kan sebenarnya bisa pakai PyTorch juga, tapi PyTorch-nya tidak memungkinkan karena laptop saya nggak tahu kenapa saya sudah coba
untuk merun yang itunya, saya udah ngerun yang bagian pakai PyTorch, tetapi bagian yang pakai PyTorch itu agak agak lama. Itu satu epoch sekitar 40 menit sampai 1 jam. Dan kemarin saya running itu saya baru run 3 epoch, udah stop dia. Katanya runtime disconnected dan alhasil saya harus ulang dari awal lagi. Jadi menurut saya lebih efektif menggunakan TensorFlow untuk dalam manajemen waktunya. Maka dari itu ini perlu ada data loader to NumPy dulu. Kenapa harus ada data loader to NumPy dulu? Karena kita harus mengubah dimensinya. Jadi pakai array gitu. Ini kita akan simpan di dalam array xtrain, ytrain, xval, yval, xs, dan ytest. Jadi ya udah di sini kan shape-nya harus 5 seperti ini kan. Nah, jadi makanya itu saya print semua nih, xtrain, ytrain dan lain-lain. Nah, ini import numpy as successful. Nah, ini dan lain-lain. Ini cuma buat preprocess data doang. Ya, ini sebenarnya cuma buat preprocess data dari ini ya. Oh ya, ini juga mengubah dimensi lagi. Shape-nya jadi berubah karena dia di resize lagi jadi 150 Setelah itu di sini saya import TensorFlow lagi dan lain-lain di bagian sini. Eh, ya, saya import TensorFlow untuk membuat modelnya. Jadi modelnya tuh input shape-nya segini, 90 kali 1 sesuai gambarnya. Nah, setelah itu model TF sequential biasa ini untuk buat model, untuk membuat arsitektur dari model yang tersebut. Ya ini saya bikin 32 sesuai dengan soal 322. Terus ada max poolingnya 2 kali 2 kan. Terus ini juga 64. Terus ada max poolingnya lagi 2 kali 2. Terus ini ada patternnya. Nah, terus ini ada dance 64 dan 32 dan 3. Ini semua dari soal ini template untuk TensorFlow seperti ini. Maka dari itu ya udah saya print summary-nya. Nah, ini print summary-nya itu jadinya seperti ini untuk summary dari arsitekturnya. Jadi kode di atas tuh ya inilah untuk TensorFlow dan dia mengubah pixel 150 jadi 150 seperti yang disuruh di nomor B tadi. Dan ini untuk yang 2D. Untuk yang 2D ini kita hanya beri epochnya. Nah, ini tadi yang saya maksud dari PyTorch ini agak lama tapi ini agak cepat ya, ini di sini cuma 20 detik, 10 detik. Ya, ini kalau pakai PyTorch emang ada agak cepat sih. Ini untuk yang baseline modelnya hasilnya seperti ini. Eh, Dapat dilihat akurasinya sekitar 0,69 dan berikut adalah confusion matrix-nya. Ya, dan ini yang berikutnya. Jadi kan setelah dari nomor 2D arsitekturnya saya evaluasi lagi gitu. Saya tuning lagi siapa tahu mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, di sini kan pasti berbeda-beda nih pakainya. Nah, tapi kan di sini saya coba melakukan banyak hal gitu. Saya membuat berlapis-lapis layer nih, layer pertama, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6. Oh enggak, ini yang ya layernya bisa dibilang. Jadi layer pertama tuh saya pakai separable convolutional 2D. Di atas saya cuma pakai convolutional 2D doang. Jadi itu satu tuningnya. Ini kan ada base normalization, di sini tidak ada. Nah, terus ini tambah max pooling kan dari soal tadi ya tidak bisa diganti. Bisa sebenarnya, cuman saya memutuskan untuk tidak. Ada dropoutnya juga, di sini ada dropout. Jadi per dropout ini saya naikin satu gitu. Nah, di sini tuh ya, ini kan saya pakai separate nih. Jadi ini ada pakai separable convolutional 2D, ada pakai convolutional 2D doang dan lain-lain. Nah, alhasil inilah jadi ya untuk ini ya, untuk bagian dari uh, bagian dari summary-nya. Dan di sini tuh saya run 10 kali juga. Di sini hasilnya lebih lama sedikit karena ini model kan sudah ditune, jadi dia hasilnya akan lebih lama sedikit. Nah, ini learning rate-nya saya pakai segini. Nah, terus saya udah evaluate model, dapat seperti ini. Nah, nanti di bawah tadi saya coba-coba untuk nge-print akurasi secara akurat ya. Di sini kan 0,77, tapi saya print di bawah ini dapatnya 0,7669. Ya, jadi di sini tuh hasilnya improve jauh. Di mana di sini tuh di atas cuma 0,67, 69 atau bisa 6,8 sekian.
tapi di sini tuh jadi 0,7689 gitu. Jadi gambarnya di sini sangat jelas untuk hasilnya. Dan sekian untuk video saya kali ini. Untuk ini untuk nomor F hanya sebelum bikin video. Ini video saya sedang saya bikin. Dan terima kasih telah menonton untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.